Ditunjukkan situasi di rumah Kinsen saat ini dan terlihat adanya mobil kepolisian dan ambulan. Lalu di dalam rumah, jasad Kinsen langsung dievakuasi dan akan diotopsi oleh kepolisian. Dan di saat Yuchai sedang melamun dikarenakan tidak percayanya teman yang ia sayangi telah meninggal dengan keadaan misterius. Tiba-tiba ada seorang polisi yang menanyakan perihal kematian temannya itu, dan seketika itu membuyarkan lamunan Yuchai, dan polisi itu pun mengajak Yuchai ke kantor polisi untuk melakukan penyidikan. Dan Yuchai pun menimpali bahwa dirinya sudah cukup terbiasa dengan prosedur ini. Si itu pun terkejut dan menanyakan ucapan yang Yuchai barusan. Lalu Yuchai pun menjawab bahwa ia dulunya adalah seorang polisi di kota Dong, dan ia pun memberitahukan bahwa dirinya baru pensiun beberapa minggu yang lalu. Jadi, ia sudah terbiasa dengan situasi ini. Hanya di kantor polisi, di ruang interogasi, Yuchai memberikan penjelasan bahwa Kinsen adalah teman dekatnya dan kami pun tak punya keluarga selain aku dan Kinsen. Jadi, kami sudah berteman baik sejak dulu. Kami berdua bekerja di kantor polisi setelah lulus. Dia mengundurkan diri beberapa tahun yang lalu untuk memulai bisnis, tetapi kami saling menghubungi satu sama lain, dan aku berencana mengunjunginya selama 2 hari. Dan polisi pun bertanya, apakah Kinsen pernah memberitahumu apapun yang mungkin berhubungan dengan kejadian ini? Sontak Yuchai pun teringat saat Kinsen bercerita tentang terornya saat tidur. Yuchai pun berpikir sangat keras, apakah aku harus memberitahukan semuanya yang terjadi? Tiba-tiba saat interogasi dilakukan, ada seorang polwan masuk dan memberitahukan tentang hasil penyidikan. Yuchai pun hanya bisa menyaksikan dan melihat saja apa yang diucapkan polisi itu tanpa tahu apa yang dibicarakannya. Setelah itu, polisi pun memberitahukan bahwa Yuchai boleh pergi sekarang, tetapi kami memiliki pertanyaan yang lainnya untukmu suatu saat nanti. Untuk sementara waktu, kau tak boleh dulu meninggalkan kota Qi, karena kan kau dulunya polisi, jadi kau seharusnya tahu bahwa kau masih tersangka. Yuchai pun mengiyakan ucapan si polisi itu. Yuchai sembari berjalan pergi meninggalkan tempat interogasi, Yuchai berkata, "Pak, jika ada kabar apapun itu, kalian harus cepat-cepat memberi kabar kepadaku tanpa melanggar aturan. Kuharap kau memberitahuku. Aku juga sangat ingin tahu siapa yang jadi pembunuh temanku." Pak polisi itu pun cuma bisa menatap Yuchai dengan serius tanpa berbicara sepatah kata pun. Depan kantor polisi diperlihatkan ada 2 orang wanita yang berjalan memasuki kantor. Lalu sesampainya di dalam, si wanita langsung menyapa polisi itu dan ia ingin mengirimkan kasus darinya. Jalan, Yuchai memikirkan tentang kejadian tadi di kantor. Dari melihat gerakan bibir si polwan, Yuchai bisa mengumpulkan beberapa informasi. Jadi Yuchai menyimpulkan bahwa Kinsen dicekik, namun sidik jarinya bukan milik dirinya. Tidak ada serpihan kulit Yuchai yang ditemukan di bagian tengkuk Kinsen. Bukti-bukti di ruangan, tidak ada orang lain yang masuk tanpa izin. Dan terlebih lagi, Kinsen sudah lama menjadi seorang polisi. Dia tidak mungkin dibunuh tanpa suara. Terlebih lagi, aku ada di ruangan sebelahnya. Aku harus membantunya menemukan kebenarannya. Lalu Kinsen berbicara tentang pabrik tua. Mungkin di sana ada petunjuk, dan aku akan mencoba meminta tolong temanku Qianji untuk mencari lokasinya.